Lab Belajar Ibu mempersembahkan suara ibu berbagi cerita dari, oleh, dan untuk perempuan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada semua busis dimanapun berada, kepada semua penonton suara ibu, semoga dalam keadaan sehat ya. Mungkin lagi denger podcast ini sambil nyuci piring atau sambil nyetrika, boleh banget, karena insya Allah topik hari ini akan sangat-sangat bermanfaat dan sangat relevan sama kehidupan kita belakangan ini. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, belakangan ini beberapa bulan yang lalu bencana alam menimpa saudara kita di Sumatera dan beberapa wilayah di Indonesia lainnya. Dan juga pas sekali saat ini, baru tadi malam ya saat kami merekam podcast ini tuh lagi hangat-hangatnya isu geopolitik, gitu. Jadi ada serangan antara Amerika, Israel, dan Iran yang kemudian sepertinya akan bereskalasi menjadi lebih besar ya. Semoga tidak begitu ya teman-teman suara ibu. Tapi itu menegaskan bahwa bencana itu sangat dekat dengan kita. Jadi bencana itu sangat beragam bentuknya, bisa bencana alam, bisa juga bencana seperti bencana-bencana geopolitik. Jadi kita harus sangat-sangat aware. Nah, itu dia kenapa hari ini akan ada episode khusus banget nih, karena ini adalah episode kolaborasi Lab Belajar Ibu dengan Mata Garuda Sumatera Barat. Nah, kolaborasi ini tentang apa sih? Kita udah tahu ya mungkin kalau dari thumbnail akan bahas soal bencana. Dan ini juga sebagai pengingat bahwa masyarakat terdampak bencana ekologis di Sumatera sebetulnya masih berjuang pulih. Jadi mungkin teman-teman di sosial media agak melihat kok udah nggak hype-nya tuh nggak berasa gitu ya, udah ketutup sama isu-isu lain. Tapi sebetulnya saudara-saudara kita di Sumatera itu masih berjuang. Dan juga mengingatkan kita yang saat ini mungkin belum atau semoga tidak ya kena bencana, itu perlu sekali kesiapsiagaan keluarga di Indonesia karena Indonesia memang daerah yang rawan bencana gitu. Nah, sekarang udah tanpa berlama-lama lagi ya, kita kenalin aja nih narasumber kita hari ini. Ada Uni Yeni. Halo Uni Yeni. Halo, Uni Intan. Iya, Selamat karena ini siang. spesial. Iya, bener-bener Uni. Karena ini spesial, kolaborasi dengan Mata Garuda Sumatera Barat. Jadi izinkan kami menggunakan sapaan Uni ya. Sapaan Mbak khusus orang Sumatera Barat gitu. Masih banyak sudah hadir hari ini. Aku jujur deg-degan. Uni kayaknya lebih tenang dari aku ya Uni. Enggak, Un, seperti biasa saja. Iya, ya. Bisa jadi Uni adalah seorang dosen biologi ya Uni ya di Universitas Riau. Bener nggak Uni? Iya, benar. Jadi saat ini saya berprofesi sebagai dosen, khususnya jurusan biologi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Oh, oke, oke, oke. Ini pas banget sebenarnya secara studi biologi, ini ngomongin bencana alam juga ya khususnya gitu ya. Jadi insya Allah secara keilmuan juga relevan gitu. Terus pengalaman juga karena Uni kemarin ikut terlibat sebagai relawan ya Uni ya di Sumatera Barat betul? Iya, benar. Oke, oke. Nah, sebelum ke Uni dan sebelum kita eksplor lebih jauh nih kesibukan Uni, sebenarnya Mata Garuda Sumatera Barat tuh apa sih Uni? Boleh diceritakan sedikit? Oke, nah jadi untuk Mata Garuda Sumatera Barat itu adalah suatu komunitas ya, kita bisa bilang satu komunitas atau organisasi bawahan yang dipimpin langsung dari Mata Garuda Pusat. Nah, jadi setiap Hmm. awardi LPDP yang menerima beasiswa LPDP, LRD ataupun alumni yang berasal dari Sumatera Barat ataupun luar Sumatera Barat tapi kampungnya Sumbar gitu. Nah, pada Hmm. basicnya adalah warga Sumatera Barat. Nah, itu boleh bergabung di Mata Garuda Sumatera Barat. Nah, walaupun studinya itu di Jawa atau di luar negeri sekalipun. Nah, yang penting ada sisi Sumbarnya secara keturunan ataupun pernah bersekolah di Sumbar. Nah, mungkin lebih tepatnya itu kampungnya di Sumatera Barat. Nah, jadi Oke, kita oke, ada Mata kampung. Garuda Sumbar. Iya, I see. Oke, jadi ini bisa dibilang kayak komunitas alumni dan UARDI yang mungkin bentuk kontribusinya gitu ya, Uni ya? iya benar. Jadi Hmm. wadah ini memang mengumpulkan kita semua awardee ataupun alumni. Nah, tujuannya ya satu, membangun nagari kalau bahasa Minangnya.
Iya, Uni. iya, iya, benar-benar membangun nagari, membangun kampung, berkontribusi untuk Indonesia Ya, gitu ya. salah Betul. satu wujud nyata kontribusi sih bagi awardee walaupun masih studi tapi sudah bisa mewujudkan kontribusinya lewat Mata Garuda Sumber dengan aktivitas-aktivitas yang dirancang khusus Mata Garuda Sumber yang tentunya juga berkoordinasi dengan MG Pusat. Lalu untuk alumni juga kita tidak melupakan adanya keterkaitan atau keterikatan antara kita dengan pihak LPDP. Jadi walaupun kita sudah memenuhi 2N+1 tapi secara moral kita masih tetap berkontribusi membangun negeri karena memang pada dasarnya tugas kita sebagai anak yang sudah disekolahkan oleh negara adalah kembali membangun negara itu sendiri dan salah satunya adalah membangun nagari sebagai tempat kita berasal. Begitu. Aduh, ini sangat kalau misalnya netizen masih bertanya-tanya ya, apa ini kontribusinya apa? Ada yang namanya Mata Garuda gitu ya, dan itu Iya, seluruh Indonesia ya Uni ya, iya bahkan luar seluruh negeri juga ya. Indonesia. Ada MG luar negeri Hmm. itu, nah sebenarnya Mata Garuda ini dia ada yang daerah asal, ada juga yang tempat studi Uni. Nah, Hmm. bagi yang teman-teman Mata Garuda Sumbar, nah itu contohnya kan ada beberapa awardee sekarang yang sedang studi keluar, tapi tergabung di Mata Garuda Sumbar. Namun di luar sana contohnya yang lagi di UK, nah itu mereka juga gabung di Mata Garuda UK, jadi saling koordinasi. Kadang Mata Hmm. Garuda UK dengan Mata Garuda Sumbar juga ada kolaborasi untuk suatu Betul. bentuk kegiatan gitu. Oke, jadi intinya kolaborasi. Insya Allah para alumni LPDP, para awardee ini nggak lupa ya, kita berkontribusi dalam setiap ragam bentuk dan kita berkolaborasi bersama gitu ya Uni ya. Iya, insya Oke, Allah siap. satu Ya udah. tujuan. Makasih banyak nih soal pengantar MG Sumbernya gitu. Selanjutnya penasaran sama Uni ini sendiri. Kan tadi Uni sempat cerita saat ini profesi kesibukan sebagai dosen biologi di Universitas Riau. Selain Iya. itu Uni juga seorang ibu dan bagaimana mungkin kesehariannya bisa diceritakan nih kesibukannya? Iya, benar sekali Uni Intan. Kebetulan saya sudah berkeluarga dan saya mempunyai dua orang anak. Nah, anak yang pertama saya itu kelas 2 SD sekarang. Nah, Hmm. kalau misalkan seandainya posisi antara profesi dan juga ibu, saya masih merasa jauh dari kata-kata balance gitu. Nah, karena saya merupakan ibu yang berjuang di LDM. Nah, jadi saya bekerja di Pekanbaru. Nah, sebagai seorang dosen di sana, nah itu saya bolak-balik Padang Pekanbaru tiap minggu. Jadi hari Jumat saya balik ke Padang. Nah, karena apa? Karena buah hati saya bersama ayahnya itu di Padang. Karena kebetulan suami saya juga seorang dosen di Universitas Negeri di Padang. Nah, jadi kami harus membalance inilah, tetap menjadi seorang ibu, namun karir juga tetap berjalan signifikan gitu. Oh ya, ngomongin soal kolaborasi atau kontribusi para warni dan alumni, saya juga mau nyampe ini kalau LBI kemarin sempat berkolaborasi dengan MG Sumber untuk penyaluran bantuan gitu. Jadi sebenarnya alhamdulillah gitu ya kolaborasi kolaborasi ini sudah kita lakukan demi kontribusi kita gitu, baik itu dari LBI maupun MG Sumatera Barat. Jadi apa ya, senang sekali bisa berkolaborasi untuk sama-sama berkontribusi untuk Indonesia gitu ya. Oke, kita lanjut. Ngomongin tadi Uni udah cerita sedang berjuang ya Uni ya, namanya juga sebagai ibu gitu. Anak di Padang, eh, trying to balance lah ya, namanya hidup nggak bakalan balance terus. Aku jadi inget sebuah pesan mantan bosku gitu ya, nggak ada yang namanya work-life balance, karena emang balance tuh harus dicari terus gitu, nggak akan, Iya, bukan suatu titik stagnan ya Uni ya. Jadi betul. semangat Uni, semoga dimudahkan semua prosesnya. Oke, terima kasih Uninta. Nah, kita tuh penasaran nih Uni, waktu itu saat bencana melanda Sumatera Barat, kemudian juga Sumatera Utara dan Aceh, kita dengar Uni memutuskan untuk terlibat langsung sebagai relawan bencana. Kenapa sih waktu itu kepikiran gitu ya, dengan dinamika yang jadi ibu tadi, dengan LDM tadi? Boleh ceritain nggak latar belakangnya? Oh iya, oke. Nah, boleh sekali. Nah, jadi kenapa saya memutuskan untuk terjun langsung ketika mendengar ada bencana di Sumatera Barat khususnya, walaupun saat itu Sumatera Utara juga, Aceh juga. Nah, mungkin ini adalah kali pertama saya merantau. Nah, Hmm. jadi dari kecil sampai sekolah pasca sarjana itu saya di Sumatera Barat.
khususnya di Padang. Nah, ini adalah kali pertama saya merantau dan kali pertama juga saya mendengar bahwa kampung saya itu sedang dilanda musibah. Nah, gitu. Jadi sebagai seorang ibu yang merasa anaknya tinggal di sana, suami di sana, orang tua saya di sana, saya sendiri yang di Pekanbaru, itu gedebak-gedebuk rasanya. Entah apa yang Hmm. terasa, entah bagaimana keluarga, terlebih dengan maraknya video-video yang mengirimkan seperti apa suasana di sana, tingginya air yang hanyut, kehilangan keluarga, segala macam. Itu nyampur jadi satu, Un. Nah, jadi kebetulan itu bertepatan di hari Kamis ya, Un. Hari Kamis kejadiannya, sementara hari Jumat itu saya sudah beli tiket pulang. Nah, Hmm. sebenarnya tiket pulang ini sudah dipesan dari jauh-jauh hari. Namun karena Hmm. jalan putus, tidak ada akses, jadi saya tidak jadi pulang pada saat itu. Karena jembatan kembar kan habis waktu itu. Iya, iya, Nah, kebayang, bayang. ya jadi saya tidak bisa pulang, saya kontak. Memang dari dulunya dari zaman bersekolah, nah saya memang aktif juga di organisasi. Jadi saya Hmm. kontak dengan beberapa adik-adik yang relawan juga. Nah jadi dulu waktu SMA saya itu ikut organisasi namanya Palang Merah Remaja. Jadi saya koordinasi sama adik-adik gimana keadaan di sana, tolong patroli ini segala macam gitu. Karena memang kita di PMR ini memang biasa juga melakukan giat sosial, Un. Nah jadi kita lihat adik-adik turun. Nah, ternyata memang dari hasil turunnya mereka memang sangat parah kejadian di Kota Padang. Nah, khusus Kota Padang ya, Un, karena kebetulan saya merupakan alumni PMR SMA Negeri 5 Padang gitu. Ada Hmm. beberapa titik lokasi yang sangat parah seperti Batu Busuk, Lubuk Minturun, nah dan juga Tabiang Banda Gadang gitu. Itu kita lihat satu perumahan pun habis terbawa air begitu. Nah, melihat kondisi seperti itu rasanya jiwa itu terpanggil, tidak bisa hanya dengan koordinasi saja sepertinya dengan adik-adik ini gitu. Nah, setelah itu ada juga berkoordinasi dengan teman-teman dari Mata Garuda Sumbar khususnya untuk wilayah Hmm. Padang. Jadi ada lagi namanya Mata Garuda Padang gitu. Nah, Oh, jadi oke. di sini mulai terlihat kasus nyatanya di lapangan seperti apa, lalu mencoba berkoordinasi, rasanya kok belum puas gitu. Aduh, kok gini sih, harusnya nggak kayak gitu. Ada beberapa di lapangan yang saya rasa menurut saya alurnya tidak seperti itu gitu. Tapi Hmm. terjadi atau adanya penanganan yang kurang cepat, kurang efisien, atau ada sesuatu hal yang dibeli yang menurut saya ada hal yang lebih penting lagi, yang lebih urgent lagi dibeli daripada yang disumbangkan saat itu gitu. Nah, dari situlah berangkat tekad saya untuk oh nggak bisa nih, gimana pun caranya harus pulang. Walaupun waktu itu akses satu-satunya adalah si Tinjau Lawi. Nah, Itu jadi lewat akses si yang Tinjau. sangat Iya, mengerikan ya kalau yang tahu ya. sangat. Itu rasanya mau tuh dekat banget dengan kita. Belum lagi perjalanan harus mepet-mepet antara truk dengan mobil, belum lagi saya sendiri juga naik travel ya On, yang kita sendiri juga tahu kalau travel itu jalannya macam mana gitu, dia harus Iya, nyalip-nyalip supirnya truk. ya. Iya, tapi kita harus pulang. Nah, pada saat itu harus pulang, tapi tetap nih koordinasi sama adik-adik, sama teman-teman yang di Mata Garuda juga. Oh, ternyata seperti ini. Dan juga teman-teman kuliah. Nah, beberapa ada kita satu grup yang memang pegiat sosial, On. Jadi memang Hmm. dari dulu kami memang suka melakukan aksi sosial. Salah satu contohnya adalah aksi menyambangi salah satu panti asuhan di Kota Hmm. Padang dan juga aksi giat kebersihan lingkungan dan juga peduli dengan rakyat atau bisa disebut masyarakat yang kurang mampu tadinya yang menurut kita layak untuk dibantu kita turun gitu. Nah jadi teman-teman udah pada nge-WA, kapan nih pulang? Ayo pulang, ayo kita ke sini. Aduh nggak bisa nih gitu. Kita harus Hmm. pulang kayak gitu kan. Oh Hmm. iyalah oke kita pulang. Jadi kami putuskanlah untuk pulang. Nah sebelum itu 2 hari sebelum kejadian itu saya mempunyai teman yang berasal dari Malalo. Nah, di Hmm. Malalo dan Daerah ya Malala di itu kan Sumatera sangat Barat ya. parah. Iya, sangat Yap, yap, yap. parah, parah. Oh, dan juga Sungai Batang. Nah, jadi koordinasi dengan teman-teman yang ada di sana, ternyata mereka itu seminggu itu nggak ada sinyal dan listrik mati, Un. Hmm. Nah, Hmm. teman ini Hmm. menghubungi saya karena memang dia
mencoba untuk cari akses via danau. Jadi pakai I boot see. keluar nyebrang sampai ke Padang Panjang dari Malalo itu hanya untuk cari Wow. sinyal dan ngecas HP. Nah itu malam-malam beliau nelfon gitu kan. Nah ada apa? Kenapa? Saya juga memang sudah ada. Oh ini jangan-jangan kenapa-napa nih kampungnya Hmm. kayak gitu kan. Ternyata memang Mm-mm. benar. Mereka 4 jorong itu mengungsi dengan Yep. keadaan tanpa makanan dan sudah 2 hari mengungsi. Mereka itu baru mendapat makanan yang harusnya diberikan pada MBG anak-anak di sekolah. Nah, itu dialihkan ke Dialihkan. mereka dengan Oke. kondisi satu sandwich untuk satu keluarga. Jadi saya kayak kok gitu ya kayak gitu. Iya, 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 Jadi iya. Jadi, sampai saat ini pemerintah belum turun atau apa segala macam, belum ada katanya kan dari bupati belum ada turun ini segala macam. Jadi kami memutuskan oke kita open donasi, kita buka pamfletnya, tapi hmm. kamu bisa nggak untuk mempertanggungjawabkan dana yang masuk nanti, melaporkannya dibelikan Hmm. apa dan saat Hmm. pendistribusiannya kamu bisa lapor nggak gitu, karena saya sendiri pun karena berada di Pekanbaru, nah jadi otomatis beliau yang ada di tempat. Jadi Yep. berkolaborasilah kami saat itu. Malam itu juga jadi pamfletnya kita sebar di media sosial dan alhamdulillah beliau juga membuat videonya kita share di media sosial juga dan itu mendapat tanggapan respon yang bagus, disebar juga oleh Info Padang waktu itu. Nah, jadi Oke. alhamdulillah dalam satu malam itu terkumpul dana sekitar 4 juta di rekening teman saya ini dan kami putuskan untuk membeli beras dan telur itu yang pertama dan Hmm. biskuit serta perlengkapan bayi gitu kayak Hmm. susu bayi dan segala macam gitu. Oke. Nah jadi Hmm. setelah itu kayak itu tetap berlangsung, namun ada lagi WA dari teman yang di Sungai Batang sama Hmm. kasusnya mereka belum dapat bantuan dari pemerintah. Jadi saya mikir kayak aduh kalau misalkan seandainya saya sendiri yang membantu sampai di mana. Iya, Nah, kemampuannya ya, iya, scope-nya ya. iya betul. Apalagi ini adalah satu nagari Hmm. ya. Nah, yang Ya, harus ya. kita bantu dan ini orang juga ini kan tiba-tiba mereka tidak mempunyai kesiapsiagaan bencana yang baik kalau menurut saya. Yes. Kalau untuk yang wilayah Sungai Batang ya Un itu memang habis semua. Tapi kalau yang di Malalu menurut saya ada gitu. Nah, Uni jadi sebentar, mungkin oke. sebagai biar viewers kebayang ya, kadang kan Heeh. apa namanya? Jadi Malalo, Padang, Sungai Batang itu adalah di satu provinsi, tapi beda-beda kota kabupaten gitu ya Uni Nah, ya. benar. Iya. Jadi lokasinya mungkin kalau kalau yang teman-teman yang pernah ke Sumatera gitu ya, atau Sumatera Barat, itu geografisnya tuh nggak landai ya Un ya. Yang Enggak. naik bukit ya, ada danau gitu ya Un. Jadi memang saat itu di beberapa tempat kota kabupaten akses terputus, kemudian juga komunikasi ya internet terputus. Kemudian tadi Uni cerita, pokoknya dari Riau Uni koordinasi sama semua jejaring yang Uni punya karena Uni juga udah pernah dulu terlibat banyak gitu ya di dalam hal-hal kegiatan sosial. Nah, waktu itu tuh kasih dalam 24 jam pertama Kak Un atau gimana waktu itu kondisinya? Nah, dalam 24 jam pertama itu saya nggak dapat komunikasi malah sama sekali, Un. Karena memang akses Oh, internet pun di Padang nggak ada yang bisa dihubungi sama sekali. Teman-teman juga hmm, enggak. Itu sudah di kurun waktu 48 sampai 72. 72 jam. Iya, Oh, oke. tujuh puluh Dan itu dua pun jam. waktu itu Hari dari kedua, hari itu pun kedua ya. malam. Malam itu. Dan dari pemerintah juga masih koordinasi ya gitu. Jadi memang keadaan chaos ya Un ya kayaknya ya. Iya, sangat, Hmm. sangat chaos menurut saya dan Hmm. agak heran juga sebenarnya. Itulah salah satu kenapa saya harus turun karena saya menilai respon ini cukup lambat, On, gitu. Oke, I see. Dibanding, apakah Uni dulu pernah ada pengalaman bencana alam juga? Mungkin pas dulu kayak Padang pernah ya Uni ya, gempa-gempa Nah, gitu itu. gempa besar 2009. Yes, betul. Nah, Itu Uni juga terlibat. Gimana iya, Un? benar. Itu waktu itu kebetulan saya waktu itu kelas 1 SMA, jadi sudah bergabung di PMR Wira SMA Negeri Padang juga waktu itu. Hmm. Nah, di 2009 itu gempa itu awal-awal SMA saya kalau tidak salah, awal-awal bermasuk SMA. Nah, itu juga turun. Malah kami turunnya lebih parah, Un. Hanya bermodalkan tandu, itu Hmm, kita hmm, turun hmm. untuk memupung mayat gitu, mencari mayat bareng senior-senior dan alumni-alumni gitu. Tapi Hmm. menurut saya respon pemerintah cepat. Ah, Apakah I karena see. memang hanya Padang yang kena pada waktu itu ya, Yep, terdampak yep. yang sangat parah kan waktu itu hanya Padang, sementara kayak Yes. Solo dan segala macamnya kan tidak terlalu gitu. Satu lokasi ya Un, Iya, terpusat gitu satu ya, kurang lokasi lebih. Hmm. terpusat Padang gitu. Dan itu pun kita langsung besok paginya itu banyak dari Payakumbuh, dari Bukit Tinggi, dari sekitar Sumbar saja dulu itu semua ambulan fokus ke Padang.
Nah, I see. membawa Jadi, logistik apa segala macam. Kalau ini karena se-Sumatera Baratnya kena, bisa dibilang mm-mm, ya hampir ya, se-Sumatera Barat itu kena. Jadi ya lebih kayak menyelamatkan negari masing-masing dulu iya, mungkin gitu. betul betul. Akses Tapi juga terputus. Seperti yang betul betul Unintan betul. bilang tadi, Mm-mm, kita ada daratan tinggi, daratan rendah, kita wilayah mm, pesisir juga, lalu kita ada danau juga. Nah, mm-mm. terlebih akses untuk dari Padang itu, untuk dari dan ke Padang itu hanya satu, Siti Njauhlawi Betul betul betul. saja. Iya, Jadi itu pun macet berjam-jam, bahkan di minggu-minggu pertama itu sampai seharian itu macetnya di Sitinjau gitu. Nah, I gimana see. mobil-mobil logistik itu bisa masuk gitu kan? Kita juga Benar-benar. memahami kondisi pemerintah sebenarnya seperti Jadi itu bisa gitu. dibilang terisolir ya Uni waktu itu ya, banyak wilayah yang Sangat, sangat tidak bisa terisolir. dijangkau gitu ya. Betul Iya. betul. I see. Aduh, denger cerita ini aja aku udah kebawa apa ya, emosi pas saat itu gitu kayak gimana kebayangnya Uni di rantau ya di Riau, anak-anak dan suami di Padang ya. Kemudian koordinasi ini, koordinasi itu. Nah, singkat cerita ketika Uni memutuskan naik travel dan melewati Sitinjau Lawe ya, yang mana itu adalah apa namanya trek yang cukup menantang, sangat menantang gitu ya. Ketika Uni sampai di Kota Padang, apa yang Uni rasakan pertama kali saat turun ke lapangan? Nah, jadi ketika saya sudah memesan travel itu, di hari Rabu saya akan berangkat. Keberangkatan saya dibatalkan oleh ketua jurusan biologi. Oke, kenapa tuh? Nah, kenapa seperti itu? Karena pada saat hari Rabu itu kita ada agenda rapat jurusan, dan setelah rapat itu ketua jurusan memanggil saya karena juga memang banyak. Misalnya kayak waktu itu hari Kamis, kejadian hari Jumat itu udah banyak dosen yang lain nanya gimana ya keadaan di Padang, gimana di Hmm, Padang, gimana di Padang gitu. Tapi cukup sampai sebatas bertanya di situ saja, tidak terucapkan oleh mereka, oh kami ingin berkontribusi memberikan bantuan ini segala macam belum. Jadi pas waktu di hari Rabunya, nah kan saya Jumat mau pulang nih rencana. Di yep. hari Rabunya itu saya dipanggil ketua jurusan dan beliau mengutarakan bahwa nak, sepertinya, nah jurusan akan berkirim sesuatu. Kamu ke Hmm, Padang kan, kayak gitu. Nah, bisa nggak kira-kira kita coba untuk open donasi apa yang kira-kira bisa disalurkan di sana, apa yang mereka butuhkan. Tapi kamu bisa nggak untuk mendistribusikannya? Karena beliau juga memandang saya sebagai seorang ibu yang sudah 2 minggu tidak bertemu anak, gitu kan. Pasti nanti akan sibuk atau iya. bagaimana. Nah, Mm-mm. tapi saya langsung bilang, oh bisa, Mam, insya Allah bisa, kayak gitu. Saya akan berkontribusi untuk menyalurkan secara langsung. Saya akan senang sekali jika memang dosen-dosen dari jurusan biologi ingin ikut dalam donasi untuk bencana ini. Karena memang dampak yang paling parah itu di kota saya sendiri, di Padang, gitu kan. Iya, betul Dan betul. juga di yang lain-lainnya. Bahkan banyak yang kelaparan, yang nggak berbaju, seperti itu. Nah, I see. sehingga saat itu ketua jurusan umumkan ke dosen-dosen bahwa bisa nih titip sama saya. Jadi planning awalnya itu titip di travel. Jadi saya naik Hmm, travel, nah nanti bantuannya dititipkan. Tetapi iya. Masya Allah, qadarullah ya, saya juga sangat terharu dengan rekan-rekan di jurusan biologi ini. Mm-mm. Aduh, saya kalau misalkan mengingat itu sesuatu hal yang memang nggak diduga sebenarnya tujuannya saya Oke. hanya pulang nanti sesampai di Padang saya ikut adik-adik untuk ke lapangan, saya ikut Mata Garuda Sumbar untuk mendistribusikan bantuan, hanya itu saja. Saya nggak pernah terpikir untuk membawa bantuan dari Pekanbaru sedikit pun. Oh, jadi ada Nah, banyak gitu ya Uni ya? banyak Gak jadi cuma di kita. bagasi travel gitu ya Iya, Uni ya? jadi di bagasi Oh. travel ternyata mahasiswa pun juga ikut Mereka mendonasikan per Hmm, kelas itu ada bahkan yang sampai mendonasikan 12 dus mie instan satu kelas. wow. Ada Oke. yang mendonasikan beras gitu kan. Ada yang mengumpulkan uang waktu itu satu kelas mereka terkumpul uang sebanyak 2.500.000 lebih waktu itu. Nah, saya juga Ah, sangat terharu dengan gigihnya mahasiswa ini seperti itu kan. siap, Karena siap. di era orang-orang ngomong Gen Z kurang empati gitu. Tapi Iya, saya menemukan hal yang berbeda dari mahasiswa saya seperti itu. I Nah, jadi see. naiklah waktu itu nggak mungkin nih dengan barang-barang sebanyak ini, tidak mungkin kita menumpangkannya di travel karena travel kan juga banyak penumpangnya. Jadi sehingga Betul. di up, oke nggak apa-apa, kita pakai uang kas jurusan, kita catat satu Innova Reborn seperti itu. Itu di hari Kamis, Oh, jadi Oke, charter kita mobil khusus ya Uni iya ya? charter mobil. Sendiri, oke. Ternyata di luar ekspektasi lagi.
baju-baju baru, dalaman baru, logistik segala Mm. macam, sendal baru, perlengkapan bayi, popok, susu baru, semua serba baru, ditambah lagi dengan pakaian-pakaian layak pakai yang memang kita dapat dari dosen. Jadi yang Hmm. itu yang sudah kita sortir juga, bahkan banyak juga pakaian-pakaian gamis-gamis yang masih baru-baru, dan itu tidak bisa diangkut dengan satu Innova Reborn. Nah, jadi Oh, mikir lagi. ada lagi Iya, nah beranak ya. iya. Aduh, nggak bisa nih pakai Innova Reborn, sehingga kita harus up lagi. Kalau misalkan Uni dan teman-teman dari Lab Suara Ibu mau tahu, itu boleh lihat di postingan saya di Instagram. Itu pada hari Kamis keberangkatan kita packing, pada akhirnya apa, Un? Kita upgrade ke Hiace, satu Toyota Hiace dengan keadaan yang awalnya saya mau bawa 11 mahasiswa, karena Toyota Hiace itu kan penumpangnya itu 11, bagasi kan sangat besar gitu, lumayan besar. Tapi pada hari Jumat saat memasukkan barang-barang ke Toyota Hiace, yang bisa terbawa hanya 4 mahasiswa saja. Oke. Jadi tadinya kita memutuskan untuk merental satu Innova Reborn. Nah, kita upgrade jadinya untuk merental Hiace karena memang Hmm. donasi banyak berdatangan, dan baju-baju itu kita sortir, dan kita pack per ukuran masing-masing. Dan itu kita Wow. packnya 55 di plastik laundry. Harapannya adalah supaya nanti baju-baju ini tersampaikan dengan baik dan sesuai ukuran masing-masing, jadi tidak dibongkar-bongkar. Nah, I jadi kalau see. misalkan ada yang membutuhkan, tinggal tanya, Bapak ukurannya apa? Itu kita pack 5 lembar 5 lembar. Nah, Oke, oke, Nah, oke, jadi oke. ya, jadi begitu juga dengan dalaman satu Mm-mm. kakak itu kita pack lah semuanya bagus-bagus gitu, dan sudah tersetrika dengan baik. Baju yang sudah bersih juga harapannya, karena memang di sana sulit air. Gimana mereka mau nyuci kalau misalkan kita berikan baju yang masih bau lemari seperti itu. Ah, ya Nah, jadi kita ampun. laundrykan, kita pack, kita rapikan. Baju yang masih baru-baru itu kita pack sesama yang baru, kita tuliskan di dusnya ini baju baru, ini gamis baru, oh ini baju anak-anak baru gitu. Oke, jadi ini Mm-mm. ilmu baru sih buat aku, Un. Ternyata emang sedetail itu ya harus kita pikirkan ketika berdonasi ya. Terus kayak mulai dari pengepekannya, Iya. bersihnya, di sana nggak ada. Wah, ini benar-benar pengingat buat Mm. kita semua ya ketika berdonasi barang-barang yang Iya. sudah kita Iya. pakai gitu ya, Un ya. Benar, khususnya untuk baju layak pakai ya, Un. Nah, Hmm, jadi yap, kita yap. memang sortir kembali baju layak pakai ini, karena kita tidak mau juga membawakan barang yang nantinya tidak terpakai, bahkan akan menumpuk sampah di Jadi lokasi sampah, betul. pengungsian gitu. Yap, yap, Dan kita yap. juga banyak melihat banyak baju-baju layak pakai yang sebenarnya masih bagus-bagus, tapi karena keadaannya dicampur di satu karung, itu jadinya karena berebut kusut atau karena berebut Ah, jatuh kotor, jadi nggak ada yang ngambil karena memang tidak memungkinkan untuk mereka mencuci di sana seperti itu kan, Un. Atau I ada baju see. yang salah ukuran karena bagus, dia suka modelnya tapi bukan ukurannya gitu, jadi karena pengen jadinya teman yang membutuhkan nggak dapet, jadi kita menghindari itu sebenarnya, Un. Jadi di packnya per lima Mm-mm. lima aja, jadi mereka datang kita kasih, mereka datang kita kasih sesuai ukuran masing-masing I gitu. see. Oke, ini sebuah tips ya dari yang benar-benar turun ke lapangan teman-teman mungkin untuk kedepannya kalau kita berdonasi. By the way, aku tadi dengar cerita itu bangganya menjadi orang Indonesia ya gitu. Kalau bencana nih udahlah kita terdepan ya. Rasa Ya, solidaritas, rasa ingin berbagi iya ya Un ya. benar. Ih, luar biasa. Nah, jadi pas nyampe di Padang dengan yang tadinya mobilnya cuma di travel jadi hiace ya. Itu tantangan terbesar apa sih yang dihadapin di awal-awal ketika nyampe di Nah, lapangan? jadi perjalanannya tuh sebenarnya tidak sesimpel itu. Jadi saya tidak langsung sampai di Padang. Wow, wow, oke. Kita siap Nah, menyimak ceritanya. iya, jadi kami berangkat dari jurusan itu saya sudah plot 3 daerah yang akan kita kunjungi, karena memang melihat dana yang terkumpul, sebenarnya pada waktu itu dosen tidak diperkenalkan untuk memungut uang berupa sumbangan berupa uang ke anak-anak, ke mahasiswa. Nah, tapi ini beda cerita karena yang mengumpulkan uang adalah sesama kita dari dosen. Nah, jadi Oh, oke. dengan kata-kata titipan seperti Hmm. itu. Jadi banyak titipan seperti itu, dan juga kemarin ada juga sebelum kami turun itu saya juga udah koordinasi sama Mata Garuda Sumbar, dan waktu itu teman yang di Sungai Batang memang sudah memohon sekali, ini di Agam ya, Un, khususnya di Agam. Nah, jadi Oke. kondisinya mereka ini terisolir
satu nagari namanya adalah Desa Nagari. Nah, mereka ini terisolir hanya bisa pakai boot ke wilayah Sungai Batang. Untuk akses darat sama sekali tidak mempunyai perlengkapan baju, itu sudah 3-4 hari masih pakai baju saat kondisi bencana waktu Ya itu. Allah. Nah, dan jalan dari Agam menuju ke Sungai Batang ini, nah itu hanya bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Dari setelah Danau Meninjau itu ke Desa Nagarinya hanya bisa dilalui berjalan kaki dengan kondisi jalan setapak yang berlumpur. I Nah, see. jadi saya memutuskan untuk ya udah kita sepertinya tidak bisa ke sana karena kondisinya juga bawa mahasiswa. Nah, dalam saat itu saya juga sebenarnya agak ragu karena masih ada potensi untuk bencana Oh, bencana susulan. susulan ya. Iya, iya. Nah, karena waktu kami berangkat itu kondisi Sumbar saya pantau itu masih hujan deras di malamnya, Sehingga saya putuskan untuk memberikan donasi itu kalau tidak salah sebesar 4 juta rupiah dari mata Garuda Sumbar saya transferkan ke teman yang ada di sana. Saya minta bantu mereka belanja semuanya dibelikan ke kebutuhan pokok terlebih dahulu. Nah, dan untuk perkara pakaian dan baju saya minta mereka bantu untuk jemput di titik kami lewat. Nah, jadi Oke. karena memang kondisinya pada saat itu kita mengejarkan 3 lokasi, Kita bisa bantu Agam dan kita bisa bantu Malalo. Mungkin teman-teman juga pada tahu bahwa Malalo ini adalah wilayah yang terparah sekali. Mereka terisolir ke arah luarnya itu hanya bisa pakai B2, melewati Danau Singkara dan itu P2 tuh sampan ya, Un ya? iya sampan. Nah, Sampan kecil. iya atau dan mereka itu 4 jorong, Yang 2 jorongnya itu khususnya untuk jorong gugua itu habis, Ini bisa lihat postingan Ya di Allah. Instagram saya, rumahnya habis. Itu Mm-mm. pengungsi itu bisa dibilang dalam satu pengungsi yang khusus untuk satu jorong itu aja itu ada sekitar 700 orang dan itu ada juga anak-anak, banyak sekali anak-anak yang di tenda pengungsian yang rumahnya hancur dan segala macam gitu kan. Nah, jadi saya putuskan untuk membagi 3 di Sungai Batang, di Malalo. Kebetulan ada teman di sana yang kami janjian beliau menunggu saya di Padang Panjang dan kadarullah alhamdulillah waktu itu jalan lewat Sumpua, lewat Nagari Sumpua itu sudah dibenahi dan kami bisa lewat di sana, tapi memang mengelilingi, karena I posisinya see. kami highest, penumpangnya turun dulu, jadi hanya mobil karena waktu itu masih jembatan darurat, takutnya nanti Oh, berat ambles ya. lagi, iya berat. Oke. Nah, baru ke Padang. Nah, Iya, jadi jadi Uni melewati itu iya, semua dulu baru nyampe Padang ya. baru ke Oke. Padang. Jadi Padang adalah tempat terakhir waktu itu. Oke. Jadi waktu itu rencananya logistik ini dibagi 2. Tuh di Sungai Batang kita dana saja karena memang ternyata tidak ada yang bisa untuk menunggu kita di tempat itu karena memang akses sulit dan kondisinya tidak ada kendaraan yang bisa lewat. Kalaupun kita menyumbangkan ke mereka baju layak pakai sekian dus misal, cara mereka memotohnya seperti apa gitu karena perjalanannya hanya berjalan kaki saja dan itu jauh, ada sekitar 6 sampai 7 kilo ke dalamnya seperti itu. Nah, jadi memutuskan untuk ya udah dana saja. Jadi mereka belanjalah ke pasar Lubuk Basung yang terdekat. Nah, jadi mereka belanja di situ, mereka bawa lah dengan menggunakan boot lagi ke Sungai Batang dan itu mereka pikul gitu. Jadi tidak ada juga tenaga untuk menjemput logistik sehingga logistik ini kami langsung dari Pekanbaru, nah dari jurusan biologi Universitas Riau itu langsung ke Malalo. Nah, saya ditunggu oleh teman di Malalo dan di sana baru kita lihat, aduh, perjalanan menuju ke sana rumah sudahlah tidak bentuk rumah lagi. Ada yang masih atapnya saja yang tertinggal karena bagian badannya itu sudah dihancurkan oleh batu dan batu-batu yang datang menghancurkan itu, bukan batu-batu seperti yang kita lihat di kali, tidak, tapi batuan yang memang besar sekali ya, bongkahan besar. yang membutuhkan eskavator untuk memecahnya baru bisa diangkat pun sama eskavator nggak bisa karena memang batu bukit yang sangat besar, ukurannya itu bisa satu rumah tipe 45 lah. Wow. Nah, jadi harus dipecah dulu baru bisa lewat dan itu karena saya turunnya itu sudah 1 minggu setelah bencana, jadi jalan itu sudah mulai dibersihkan walaupun masih tanah kami lewatnya gitu, yang penting bisa lewat.
Jadi melihat kondisi di sana, memang sudah ada tenda barak TNI dan Polri, cuman mungkin sekedar berjaga. Karena menurut informasi dari warga di sana, ternyata alhamdulillahnya di Malalo ini, kenapa mereka tidak ada korban jiwa? Ternyata mereka sudah diungsikan 3 hari sebelum kejadian. Karena Oh, ternyata jadi memang walaupun parah, tapi nggak ada iya, korban jiwa? tidak ada Oh, korban oke, jiwa oke. karena waktu itu mereka diungsikan yang 3 jorong ini, Jorong Padang Lawe, Jorong Mm-mm. Gugua, Jorong Duo Koto. Nah, mereka juga diungsikan semuanya di satu tempat pengungsian. Nah, Heeh. karena memang bencana ini ternyata sudah pernah juga terjadi di tahun 2000-an kalau saya tidak salah. Oh, Nah, jadi oke. di Malalo ini ketika ada hujan 3 hari berturut-turut, itu Yep. bakalan ada yang patroli ke atas. Nah, Oh, melihat oke. keadaan, kalau misalkan memang rasanya tidak memungkinkan lagi, semua warga diungsikan. Nah, I jadi semua see. warga diungsikan dan itu wali nagari dan juga pemuda-pemuda di sana sangat mempunyai peran andil yang sangat besar seperti itu gitu. I Dan see. Jadi warganya ke juga masyarakat, nurut. iya iya iya. Jadi ini Iya. pentingnya ini ya Uni ya, kesiapsiagaan bencana tapi komunal ya. Nah, Karena sistemnya, benar. masyarakatnya semua Iya. udah aware dan saling ini ya, ada ada apa Heeh. ya namanya itu, jalan gitu ya Uni ya. Dan dengan kata lain mereka tidak keras kepala itu mungkin karena mungkin Ya, ada juga sebagian daerah yang belum tentu jadi nggak mau ngungsi gitu kan, iya tapi iya ini iya. memang Iya. sebenarnya dikosongkan semua, listrik mati, lampu mati, segala macam mati. Dan coba Uni bayangkan setelah 4 hari di pengungsian, 4 hari Mm-mm. setelah hari H itu mereka balik pulang ke rumahnya masing-masing, itu sudah tidak menemukan rumah lagi, Ya tidak Allah. menemukan sawahnya lagi. Di Nagari Gugua itu 7 hektar sawah itu hilang, Ya Allah. nggak Oke. ada sama sekali. Rumah itu hanya tinggal tiang saja, badan rumah sudah hancur dibawa oleh batu tadi ke danau. Di danau-danau banyak sekali kayu gelondongan yang saya agak miris juga sebenarnya, kok bisa banyak ya kayu gelondongannya gitu. Padahal itu adalah wilayah Bukit Barisan 1 yang harusnya itu menjadi tempat konservasi, dan Ya. menurut saya seperti, wah, kok bisa seperti Ini itu kan, misteri yang jadi Rut? pertanyaan Iya, netizen juga ya. Kok kayu kayak heeh. gitu gitu ya Uni ya. Iya Tapi benar, itu sama memang juga. benar adanya ya. Iya Mm. benar adanya. Dan terjadi lagi sesuatu hal yang cukup menyita perhatian saya pada waktu itu di Malalu ini, Un. Nah, jadi air itu masih deras, Un, turun, masih Mm-mm. memenuhi badan jalan. Nah, jadi beberapa penduduk yang selain Jorong Guguk itu sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Nah, yang di Jorong Guguk itu karena rumahnya habis, jadi mereka di pengungsian. Nah, tapi Hmm. ada lagi kondisi di lapangan karena bantuan itu sedikit, jadinya diputuskanlah ke yang mengungsi. Sementara yang Oh, pulang ke rumah ini tidak tersentuh gitu, walaupun dapat itu hanya sedikit gitu. Jadi saya mendengarkan itu dari teman ini, sehingga teman yang tadinya membuka open donasi ini, nah jadi kita bagi tugas, bagi fokus. Yang untuk saya bawa ini ke pengungsian. Nah, yang teman saya dapatkan ini itu untuk yang bantuan rumah per rumah. Nah, gitu. Karena mereka juga termasuk yang terdampak. Mereka mau makan pakai apa, mau beli pakai apa, kalaupun jalan sudah bisa tembus ke Padang Panjang, tapi kan tidak semuanya mereka mempunyai dana simpanan atau finansial yang cukup untuk membeli, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang terdampak kan bukan hanya yang rumahnya hancur saja. ya. Nah, tetapi yang sawahnya hancur, yang mata pencariannya hancur, mereka tidak bisa sama sekali untuk mencari rezeki, mereka mau makan pakai apa seperti itu. Jadi sehingga kami putuskanlah untuk, ya udah, berarti bantuan yang kita bawa dari biologi kita turunkan semuanya di Malalo. Kita turunkan semuanya kosong Oh, mobilnya, nggak nyampe Padang ya Uni ya? nggak nyampe ke Padang malahan, Oh, karena memang tidak seperti ekspektasi kita yang kita bayangkan, oh ini bantuannya banyak nih, satu highest kayak gitu kan, tapi ternyata setelah dibagikan, Masya Allah, saya kayak merasa kurang berguna sekali. Aduh, apa sih yang kita bawa? Kok nggak bisa sih nyentuh mereka? Kita bawa apa? Padahal kita itu udah bawa satu hayas yang sempat anak-anak tuh kayak mereka inisiatif, Bu, ayo kita beli susu UHT di sini untuk dibagikan ke adik-adik. Padahal itu kami juga sudah bawa UHT, udah bawa biskuit dan segala macam gitu. Tapi itu tetap ya, belum cukup, gitu. ya. Jadi memang Kebutuhannya seperti memang lebih itulah. besar ya Iya, jadi daripada. yang tadinya mau dibagi dua nggak jadi, emang habis di Padang.
I gitu. Di see. Oke, oke. Malalo, nggak sampai ke Iya di Padang. Malalo ya. Karena Iya, kondisinya juga sangat-sangat sangat memprihatinkan tadi kata Uni. memprihatinkan. Oke. Mm-mm. Dari semua dinamika tadi tanpa ketemu di lapangan bahkan Mm-mm. belum sampai Padang sudah ya udah kita turunkan semua bantuan di Malalo gitu ya sebelum sampai ke Padang. Saat ini kalau kan Uni sering pulang ke Padang setelah 3 bulan lebih ini seperti apa kondisinya dan tantangan paling nyata yang masih mereka hadapi dalam proses pemulihan ini apa sih Un? Nah, kalau untuk di Kota Padang, saya lihat pemerintah cukup cepat ya, On. Dari Hmm. hunian sementara itu sudah ada di Kota Tangga khususnya sudah dibuat. Yang terdampak di Batu Busak dan Lubuk Minturun itu yang mau direlokasi sudah direlokasi ke hunian Hmm. sementara. Bagi yang tidak ya tetap menunggu. Untuk akses air bersih pun juga sudah ditangani bahwa PDAM juga sudah berkomitmen untuk mempercepat akses air ini agar bisa diakses dan menjelang percepatan itu sudah ada apa namanya tangki-tangki gitu. Nah, cuman memang di Padang ini kalau sekarang menurut saya sudah alhamdulillah sudah membaik, sudah sangat baik menurut saya gitu. Di pemerintahan Kota Padang pun dengan wali kota yang sekarang itu cukup gercep gitu, On. Cuman yang saya sayangkan sekarang adalah kondisi Sungai Batang mungkin kita bisa tahu 3 hari setelah bencana itu susulan lagi, baru mulai pemulihan 1 minggunya dihantam lagi, baru mulai pemulihan 2 minggunya jembatannya dihantam lagi karena memang posisi bukit itu udah nggak ada lagi akar yang menahan air. Jadi I ketika see. hujan datang, sementara topografinya kan memang di saat ini di saat yang kemarin itu kan hujan, Yep, terus yep. hujan, terus jadi airnya terus bawa ke bawah. Hmm. Nah, akhirnya apa? Meskipun masyarakat udah bersih-bersih, longsor Kotor lagi, lagi, kotor iya, lagi, udah iya, dibangun iya. jembatan, hancur lagi gitu. Kalau I untuk di see. Kota Padang, yang mencekamnya itu 2 minggu pertama lah, Un, menurut saya. Hmm. Sama, karena memang ada susulan-susulan lagi, debit air sungai meninggi gitu kan. Waktu itu kami dari Malalo ke Padang itu kan habis maghrib jadinya. Jadinya hari Sabtu kita turun, itu berbekal uang yang dapat dari dosen-dosen tadi, itu ada sekitar 30 jutaan. Nah, duit yang terkumpul kita Hmm. belikan ke semuanya ke pakaian dalam semua baru. Jadi kita tanya dulu, Un. Jadi di hari Sabtu pagi itu kita ke Lubuk Minturun yang pertama kita bawa sembako yang udah di-pack, kebutuhan Yep. mandi mulai dari odol, soden, beras, minyak goreng, Hmm. sarden, roti-rotian, segala telur, sabun, sabun cuci dan juga sabun mandi, nah, termasuk juga pembalut sebagai kebutuhan wanita kayak gitu kan. Yep. Kita sebarkan di sana, lalu kita tanya mereka butuh apa. Karena kita Hmm. pengennya duit ini memang tepat sasaran. Iya, betul. Nah, Kepake ya, Uni ya. iya kepake. Begitu juga dengan yang di Batu Busuk, kita melaksanakan hal yang sama. Nah, di Lubuk Tampurang juga. Jadi kita di Padang itu turun di 4 titik, kan. Lubuk Tampurang, logistik, Lubuk Minturun logistik, di Batu Busuk logistik, di Tabiang Banda Gadang kebetulan ada rekanan teman suami yang menghubungi beliau mengetahui bahwa saya membawa bantuan nih dari UNRI. Mungkin karena postingan sosial Hmm. media atau apa segala macam, jadi beliau Yep. menghubungi minta dibantu untuk dibelikan dalaman dan juga tikar untuk bayi karena memang posisinya di sana banyak bayi sementara rumah mereka habis dan itu mereka tidurnya bayi itu di lantai, On. Jadi Oh, ya kalau Allah. nggak dipangku sama ibunya, cuman ketika Hmm. ibunya lelah ya terpaksa harus membawa Taruh di lantai ditaruh ya. di lantai gitu. Oke. Jadi kita belikanlah karpet pada waktu itu karena memang tidak mencukupi juga sebanyak mereka. Jadi kita list siapa yang paling membutuhkan dulu, tapi dalaman pria, wanita, anak-anak. Nah, mulai dari dalaman atas, dalaman bawah semuanya kita belikan sebab baru karena memang logistik yang kita bawa udah tinggal semua di Malalo. Nah, terus kita tanya lagi butuhnya apa. Ternyata mereka butuh beras, kita belikan lagi. Seperti itu Hmm. sampai hari Minggu. Di Lubuk Tampurang waktu itu dan Batu Busuk itu kejadiannya mencekam, Om. Ketika kami turun, nah itu kejar-kejaran sama air yang turun dari atas. Hmm. Jadi kita turun itu pakai Grand Max. Nah, kondisinya saya juga bawa anak. Dua Ya anak saya ini Allah. saya bawa I ikut. see. Nah, jadi anak saya yang pertama memang sudah 8 tahun. Yang kedua ini usianya baru 3 tahun. Tapi saya Hmm. ingin anak-anak saya ini melihat seperti apa sih
orang di luar sana, tidak Ya. senyaman mereka yang masih di dalam rumah. Dan saya memang seperti itu di setiap kegiatan sosial. Meskipun orang bilang, ngapain sih bawa anak repot, ngapain sih lu bawa anak ribet kayak gitu kan, nanti geraknya tuh terbatas kalau bawa anak. Tapi saya memandangnya tidak seperti itu. Hmm. Nah, dengan saya membawa mereka, saya sudah memberikan ilmu pada mereka, saya sudah memberikan pengalaman seperti ini loh cara kita turun menghadapi bencana. Nah, Nah, dan saya maunya agar nantinya mereka juga ikut menumbuhkan empati di dalam hatinya dan jika nanti ada lagi seperti ini, mereka mm-mm. turun tanpa saya minta. I Gitu. see. Aduh, ini Uni, ini pas banget sama pertanyaan selanjutnya sebetulnya, karena Oh, kita penasarannya peran ibu gitu ya dalam atau perempuan ketika ada bencana gitu. Tadi Uni udah ceritakan bahwa memang anak sengaja dibawa walaupun kata orang repot atau gimana, biar bisa lihat langsung, belajar langsung gitu ya dari apa yang dikerjakan ibunya. Kemudian bisa itu sebagai ini nggak sih, nggak sih bencana juga kali ya untuk keluarga gitu. Nah, iya. tapi bener, ada nggak mungkin spesial gitu ya Uni lakukan di keluarga Uni sendiri terkait rencana darurat keluarga, family emergency plan gitu. Pernah nggak sih Uni atau seperti apa bentuknya gitu mungkin selain yang tadi? Nah, jadi Padang ini istimewa menurut saya. Kenapa saya bilang istimewa? Gempa itu bisa terjadi suatu waktu. Iya, iya, Nah, iya. jadi bencana itu memang terjadi di depan mata dan kita nggak bisa untuk, oh nggak ada, nggak pernah ceritanya yang dalam 1 bulan itu kita nggak kena gempa, nggak ada. Meskipun cuma 3 koma atau 4 koma itu tetap gempa kan. Nah, Mm, gitu. mm, mm, mm. Jadi saya sebagai seorang wanita dan juga sebagai seorang ibu, nah saya mempunyai satu kesiapsiagaan berupa mitigasi bencana. Yang pertama mungkin kesiapsiagaan secara finansial ya Un. Nah, Hmm, karena menurut saya semua kita penting, terlebih dengan sekarang ya terjadinya dengan ancaman perang dunia ketiga lah, isu ini, isu itu segala macam gitu. iya Menurut betul. saya kalau sedia cash itu wajib. Aduh, saya Nah, sebagai anak QRIS nih, aduh, terpukul sekali emang harus ya Uni ya. iya Butuh harus cash ya. karena Iya. contohnya seperti kemarin. Hmm. Lampu mati, listrik mati, meskipun kita di ATM itu ada ratusan juta, kita tetap nggak bisa apa-apa. Mendadak nggak Nah, ada duit ya. iya mendadak nggak ada duit gitu. Ya, oke. Nah, kita cash itu penting gitu. Meskipun kata orang ngapain sih nyimpan cash banyak-banyak gitu, mengundang maling dan segala macam. Seperlunya sih, setidaknya bisa untuk setidak-tidaknya nih. Gimana mau nyimpan cash untuk kehidupan sehari-hari aja susah, belum tercover. Setidaknya untuk satu Hmm. minggu. Karena Oh, kita nggak bisa seminggu. mengharapkan bantuan itu datang untuk cepat. Dan kalaupun Hmm. bantuannya datang, kita juga nggak tahu bantuan ini mengcover nggak kebutuhan keluarga kita. Itu yang Ah, oke. pertama. Satu Nah, minggu ya, Uni ya, iya, satu catat. minggu itu Mm-mm. setidaknya ya, tapi biar amannya itu sekitar 30 hari gitu, biar Oke, aman karena oke. proses daya lenting lingkungan, proses kita untuk kembali lagi beraktivitas normal, saya rasa cukup memakan waktu yang lumayan lama gitu. Oke, Nah, oke. terus yang kedua kesiapsiagaan dokumen menurut saya. Mhm. Nah, kenapa? Seperti ijazah-ijazah kita, suami istri, surat-surat lengkap seperti surat kendaraan, surat Mhm. rumah, akte kelahiran anak-anak, rapor segala macam. Pokoknya berkas-berkas dokumen-dokumen anak-anak itu kalau saya itu wajib saya pack dalam satu tas. Tujuannya apa? Hmm. Itu nggak mencar-mencar, nggak disimpan. Oh, si istri mempunyai satu dokumen di laci A, si suami mempunyai dokumen juga di laci B, nanti si anak di sini enggak. Saya tim yang satu untuk semua. Ya, Nah, jadi oke. saya pack dalam satu tas tujuannya apa? Kalau seandainya ada banjir atau ada galodo seperti yang yang biasa terjadi, kalau gempa, mungkin kita bisa ngorek-ngorek reruntuhannya, terus Iya, ambil masih bisa ya. lagi, masih Bener, bisa, bener, bener. masih ada ya. Tapi kalau Betul. misalkan yang terjadi galodo atau banjir, hilang terbawa air atau setidaknya basah. Iya. Nah, walaupun kita laminating, tapi kan tidak menutup kemungkinan dia tersobek, dia terapa segala Yes. macam. Jadi saya Oke. bungkus itu dalam ijazah-ijazah itu kita laminating, kita masukkan dalam satu map, lalu saya bungkus lagi dalam satu plastik, dimasukkan lagi Ah, dalam satu tas. Tujuannya apa? Ketika nanti runtuh, masih ada perlindungannya, nggak langsung cek jatuh gitu tertimbun. Nah, yap, yap, kalau yap. ya kalaupun nanti suatu saat terjadi bencana yang tiba-tiba yang kita nggak sempat ngambil nih maksud saya gitu. Yap, yap. Nah, kenapa saya masukkan dalam satu tas? Itu tujuannya biar nanti ketika terjadi bencana tinggal tarik kita udah tahu Iya, nih iya, tempatnya di mana, tinggal iya. tarik. Karena apa? Sebagai ibu yang
mempunyai dua anak yang belum bisa menyelamatkan dirinya secara mandiri, kan mereka masih bergantung ke kita. Yap, Anak yap, di yap. pangku sambil nyari berkas repot menurut saya. Nah, jadi mending anak digendong, tasnya Yap, ditarik, dah keluar gitu. I see. Ya. Nah, Oke, oke. Ini tas siaga bencana ya Uni ya, yang iya, memang tas siaga belakangan banyak bencana yang ngomongin juga. iya, khusus untuk dokumen-dokumen penting, surat-surat tanah, rumah dan Yap, segala macam, atau aset-aset deposit dan segala macam ya. Nah, yap, 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 terus yap. yang nggak kalah penting ya, menurut saya ini sebenarnya yang utama, tapi Mm, kebanyakan kalau ibu-ibu zaman sekarang kan biasanya memang belanja keperluan untuk 1 bulan full gitu kan. mm, mm, Nah, mm. terlebih kita-kita yang hanya terima gaji di 1 bulan tank gitu kan. Nah, pasti kita siapkan 1 bulan itu. Jadi menurut saya itu udah tercover. Nah, Mm, hanya saja mungkin pembelajarannya adalah dengan kondisi saat ini, mungkin mm. bisa kita lakukan logistik yang biasanya pas-pas lebihkan Oh, gitu. oke. Dibeli agak berlebih, tapi dengan catatan masih melihat dan memprioritaskan fungsi dan masa kadaluarsa Hmm, gitu. Seperti susu anak-anak kan biasanya susu masa kadaluarsanya kan bertahun-tahun, contoh susu yap. balita gitu. Bagi yang anaknya sufor gitu kan itu biasanya kan 2 tahun atau 3 tahun kayak gitu kan. Mungkin Yap. menurut saya nggak apa-apa kita stok agak banyak karena memang anak ini krusial, apalagi balita. Biasanya kan nih dari pengalaman saya ke lapangan nih, Mm-mm, orang-orang datang yang dia bawa mie instan, mm-mm, iya kan? mm. Nah, Ya, sementara ibu-ibu zaman anak. sekarang yang belum Ya, membolehkan anak untuk mie instan. ya, Tapi betul. ini keadaannya darurat bencana. Kita Hmm, hanya hmm. menerima makanan dari orang yang menyalurkan. Nggak Yes. mungkin dong kita pilih-pilih. Nah, setidaknya anak nggak terlalu kaget ketika disuguhkan dengan mie instan kalau udah terpaksa banget gitu kan. Nah, Hmm, setidaknya kita bisa untuk mencoba susu yang udah kita sediakan tadi atau yep. biskuit-biskuit yang kita sediakan yang tadi itu bisa menjadi bantuan pertama untuk anak gitu. I see. Oke, oke. Jadi lebihkan sedikit ya, Bu. Jadi Ya, kayak biar dilebihkan sedikit. Ya, benar-benar tapi nggak kalau yang pas-pasan banget. mempunyai kemampuan finansial yang menurutnya lebih dari cukup, ya nggak Mm-mm. ada salahnya juga untuk nyetok beras tuh 2 karung, atau 3 karung ya juga nggak apa-apa gitu kan. Iya, iya, iya. Sebagai Tapi jaga-jaga ya. iya, tetap memperhatikan nanti dia mau bazir nggak berulat. Jangan terlalu ditumpuk pula 1 heller di rumah kayak gitu ya, On. Nah, Iya, benar-benar masih benar. Ya, memperhatikan lah itu. Terus oke. yang selanjutnya menurut saya sangat penting adalah ini sebagai saya seorang pribadi nih, Mm-mm. ibu yang mempunyai anak dengan picky eater. Nah, Aduh, masalah banyak ibu-ibu di luar sana iya, juga ya. Ibu-ibu. ini tertampar sekali dengan kondisi kalau bencana picky eater adanya lapar, Iya, iya betul. kan? Nah, Mm-mm. akan sangat membantu sekali dengan anak yang bisa makan apa adanya gitu, yang nggak Yap. pilih-pilih makanan karena di lokasi bencana mereka picky eater itu akan menambah beban stres bagi si ibu gitu. Ya, Harus kebayang. dapat dari mana kayak gitu kan. Yes. Nah, terlebih paling nih yang paling orang-orang berikan bantuan itu berupa sarden gitu kan yang bisa Ya. bertahan lama. Sementara si anak nggak bisa makan ikan, ujung-ujungnya apa? Dia nggak makan lagi. Ujung-ujungnya kalau perutnya nggak berisi, ya sakit lagi kayak gitu. Yap, Terlebih dengan yap, yap. kondisi lingkungan yang rentan terhadap penyakit kayak gitu Mm-mm, karena mm-mm, akses air mm-mm. bersih kurang, karena Ya, yang vitaminnya yang biasanya cukup tapi tiba-tiba bencana gitu kan. Nah, ya, itu sih ya. menurut saya. Jadi itu PR juga di saya sebenarnya. Mencoba untuk menjadikan dia bisalah makan apa yang orang makan. Salah satu upaya saya yaitu tadi membawa mereka melihat keadaan orang kayak gitu. Oh iya, biar mereka bisa Hmm. melihat langsung gitu ya, bahwa dalam keadaan bencana nggak bisa nih nak kayak sehari-hari masih bisa diusahain yang Iya. kamu mau gitu ya. Nah, Ya, benar. paham, Benar paham. Oh, sekali. oke, menarik, menarik unik. Terima kasih banyak. Lanjutin nih kita mau lebih ngobrol, lebih eksplor terkait kesehatan fisik dan finansial. Tadi sebenarnya udah kesinggung sedikit ya Uni ya. Gitu. Tapi ketika kondisi rumah rusak atau harus mengungsi gitu, apa aja sih yang perlu diperhatikan keluarga agar kesehatan tetap terjaga setelah bencana, terutama bagi perempuan dan anak. Tadi kan juga Uni udah cerita ya, kebutuhan perempuan pakaian dalam, apa pembalut gitu, anak-anak popok gitu ya. Apa sih yang perlu diperhatikan lebih gitu, selain hal yang udah Uni ceritakan mungkin? Eh, satu tas yang berisi perlengkapan darurat bencana yang nggak bisa dipakai bersama. Oh, jadi Nah, masing-masing individu. iya, Mas. Seperti contohnya daleman. Daleman kita nggak mungkin
ibarat katanya minjem punya tetangga dong, gitu Iya, maksudnya. Kalau baju atau bener. jilbab mungkin masih, ya Iya, kan? betul. Ada tetangga yang rumahnya nggak kena tapi kita kena mungkin masih. Jadi Yep. kita itu juga harus sedia satu tas yang memang berisi di sana kebutuhan krusial kita sebagai wanita. Ini khusus untuk wanita ya, Mhm. Un. Karena apa? Di lapangan ini ketika terjadi bencana seperti yang saya lihat dalam kondisi kemarin di pengungsian, terpaksa wanita ataupun nggak wanita sih sebenarnya anak-anak juga pria juga mereka memakai dalaman yang sama dalam 3 atau 4 hari itu terjadi Aduh. di Banda Gadang ini on sehingga Hmm. mereka WA saya kami boleh bantu nggak kak dibelikan celana dalam karena dari sejak kejadian kami belum ganti padahal itu saya sudah turun di minggu kedua belum I see. ganti gitu baju pun masih berlumpur gitu kalau baju mungkin bisa lah kita basah lalu pak kering lagi atau satu Iya, dua betul. cukup lah gitu kan Betul, betul. cuci lah cuci baju gitu tapi kalau Betul. dalaman nah ini sangat krusial menurut saya Un karena khususnya bagi wanita wanita ini reproduksinya sangat sensitif. Yes. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita mempunyai siklus yang kita udah tahu nih, tanggal-tanggal biasanya rutin kita datang bulan atau menstruasi itu kapan. Betul. Jadi tidak ada salahnya untuk kita menyiapkan softex atau pembalut di sana. Oke, oke, Nah, oke. jadi lalu untuk anak-anak ya berupa pampers sih menurut saya yang lebih Yep. penting pampers bagi balita tapi bagi anaknya yang sudah bisa toilet training ya bagus gitu berupa ke dalaman lagi gitu. Tapi kalau Yep, untuk yep. baju dan segala macam, saya yakin kalau misalkan contoh nih yang kasus yang terjadi di Malalo ada satu jorong yang habis tertimbun, satu jorongnya tadi belum gitu kan. Yep. Nah, tapi mereka bisa berbagi pakaian, tapi dalaman gimana mau berbagi gitu. Iya, benar, benar, benar sekali. Iya, paham. Apalagi kondisi, ya apalagi basah itu ya, basah, kering. Iya. Itu berhubungan banget sama kesehatan badan secara keseluruhan ya. Nah, benar terlebih akses air bersih nggak ada. Nggak ada, benar. Jadi memang sangat, Nah, waduh, iya. kompleks, sederhana tapi sangat bermakna gitu ya sih. Iya. Kebutuhan pakaian dalam bersih tadi. Oke. Mm-mm. Oke, oke. Sekarang kita mungkin masuk ke kesehatan mental dan psikososial pasca bencana gitu. Mm-mm. Jadi bagaimana sih kondisi kesehatan mental ibu, anak, dan keluarga yang ditemui di lapangan? Menurut saya kondisi psikososial yang paling tertampar tapi harus pulih cepat itu adalah ibu. Karena dia harus di lapangan meskipun dia sendiri pun belum siap untuk menerima kayak oh rumahnya udah hancur. Meskipun dia sendiri juga merasakan lapar, tapi seorang ibu ini dia harus berusaha untuk stabil karena stabilitas emosional keluarga adanya di titik kita. Iya, betul, betul, betul. Iya kan? Nah, Ya, aku pernah dengar tuh kayak ibu itu adalah mataharinya rumah. Karena kalau mataharinya redup, serumah-rumahnya kena. iya Mataharinya benar. lagi cerah, serumah-rumah juga kena sinarnya gitu ya, Uni ya. Iya, Iya, iya. karena dalam segi memberikan bantuan pasca bencana kemarin saja, itu yang Mm. paling banyak berebut itu ibu-ibu, Uni Intan. Nah, karena mungkin berpikirnya dapur adalah tanggung jawab ibu mungkin. Iya, Adanya makanan atau enggaknya itu adalah tanggung jawab ibu. Padahal sebenarnya tidak gitu kan. iya, betul, Nah, itu betul, adalah tanggung jawab kita bersama. Tapi betul. kebanyakan, khususnya di Sumbar atau di Minang, terlebih yang masih di kampung-kampung. Kalau di Padang mungkin kita sudah jarang sekali menerima atau melihat perlakuan patriarki. Tapi kalau Hmm, untuk yang di kampung-kampung masih iya, untuk iya, iya. laki-laki itu mereka masih malu untuk mengambil bantuan atau untuk Iya, menyiapkan ini atau mengambil makanan di pengungsian atau apa itu masih ada malu sehingga yang bolak-balik mengambilkan makanan untuk keluarga itu adalah ibu ibu. kayak gitu. Jadi double burden ya. Iya, Udah mikirin itunya, yang ngambil bantuan juga ibu. benar. Wah, luar Jadi biasa. si ibu ini dia harus mempunyai stabilitas emosional yang bagus dan ibu adalah orang yang harus menerima keadaan ini eh, harus yang paling bisa berdamai menurut saya. Hmm, Nah, hmm, hmm. karena yaitu dia harus menjaga anaknya tetap aman, Yep, memastikan suami tetap tenang, yep, memastikan orang tua tetap terurus bagi orang tuanya yang masih ada mungkin ya. yep. Jadi kita jangankan memikirkan diri sendiri ya, Un. Saya rasa ada juga dunia ini agak kejamnya sedikit bagi seorang ibu ya. Khususnya untuk
di wilayah pasca bencana. Karena apa? Dia mengambil makanan tidak berjuang untuk dia makan sendiri dulu, tapi dia kasih dulu ke anaknya. Sudahlah kenyang anaknya, yang terpikirkan suaminya. Sudah Iya, kenyang suaminya, dapat lagi bantuan, yang terpikir dulu ibunya, lalu yang memikirkan dia siapa. iya Nah, betul-betul itu memang kita itu. tidak bisa memungkiri di lapangan masih banyak pengaruh sosial budaya mungkin gitu ya. Iya, Padahal sebenarnya seharusnya kan itu semua adalah peran bersama ya Uni ya. heeh, Apalagi dalam bencana benar. gitu. Tapi memang Iya, kejadian itu nyata adanya di lapangan gitu ya. iya. Benar, benar, benar. Tapi Nah, mungkin mm, tidak menutup juga nih peran untuk bapak-bapak. Mungkin mereka lebih berperan di fasilitas jalan, membersihkan jalan atau membersihkan material-material. Mungkin pasti bapak-bapak ini infrastruktur juga, ya. iya infrastruktur. Mungkin si Betul, bapak-bapak betul. ini juga berpikir ini ya, Un. Oh, mungkin karena yang bekerja di dapur umum adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu lah yang bertanggung jawab untuk mengambilkan makanan dan segala macam ini Iya, gitu kan. betul, betul, Tanpa betul. mereka tahu nih makanan di dapur umum juga terbatas. Iya, Nah, betul, betul. gitu. Nah, kalau misalnya gitu kan, misalnya Uni diberi kesempatan gitu ya untuk memberikan pembekalan siaga bencana gitu ya, terkait psikologis ini, Leun, tadi kayak peran, itu menarik sih menurut aku. Apa sih yang pengen Uni sampaikan kepada warga gitu ya, atau orang di daerah tersebut, Uni lagi ngasih pembekalan gitu ya, psikologis tadi, terkait pembekalan, apa, pembagian peran gitu. Anggaplah Nah, Uni lagi memberi ini gitu. oh, menarik ya, On. Sebenarnya ini juga sudah pernah saya sampaikan waktu saya berkunjung ke Batu Busa kemarin. Hmm, Jadi kita datang pakai Grand Max L300 gitu. hmm, Yang datang ibu-ibu, padahal bapak-bapak di sana juga masih duduk-duduk aja kayak gitu loh maksud saya. Nah, tapi ibu-ibu nih yang datang bopong minuman, air minum, beras dan segala macam. Jadi saya hal yang sama yang saya sampaikan pada saat ini. Nah, saya menyampaikan adalah saya bukan tim pro akan patriarki. Itu yang hmm. pertama. Karena memang saya di rumah juga udah tidak kebetulan alhamdulillah saya mempunyai suami yang sigap dalam urusan rumah dan mau berbagi. Nah, Berbagi peran ya. iya berbagi peran gitu. Jadi untuk bapak-bapak jangan tidak pun dalam kondisi bencana. Nah, dalam keseharian pun cobalah sedikit untuk berpaling memperhatikan sosok seorang istri atau ibu. Nah, ketika mereka menyodorkan makanan, cobalah sedikit untuk bertanya, kamu sudah makan atau belum? Atau coba deh untuk makan makanan yang mereka bawa itu berdua, seperti itu. Nah, karena apa? Karena mereka kebanyakan ibu-ibu di luar sana adalah bukan ibu-ibu yang tangguh Uni Intan, tapi ibu-ibu yang harus dan sok tangguh menurut saya. Mau nggak Nah, mau ya Un ya. iya mau nggak mau gitu. Karena apa? Karena ya mereka menjadikan mereka ke nomor sekian gitu. Dan untuk bapak-bapak kebanyakan enggan untuk bergabung membantu di dapur umum. Kenapa? Masalahnya apa gitu menurut saya. Bahkan dari pekerja dinas sosial yang untuk memasak pun saya bertemu itu malah banyak yang laki-laki. Tidak menjatuhkan harga diri kita kok ketika kita membantu di dapur umum toh juga untuk perut kita, perut anak-anak kita gitu. Iya, iya, Ketika iya. nampak seorang istri sudah bekerja di dapur umum misalkan untuk membantu menyiapkan makanan. Nah, dan dia masih ribet dengan segala macam perdapuran itu gitu. Nggak ada salahnya bapak-bapak datang bantu ambilkan nasi untuk bekal anak-anak dan cobalah untuk mengambil makanan sendiri tanpa menunggu diambilkan. Nah, Kayak itu begitu. kultur ini banget ya, Iya, disajikan gitu ya Un ya. Aku bisa disajikan gitu. membayangkan. Iya, iya, Karena iya. itu bisa lebih memangkas waktu kerja menurut saya. Karena kalau misalkan disajikan, yang pertama kan harus ada rentang waktu juga dari proses matangnya makanan, lalu nanti dibagi, diambil Nggak segala efektif macam ya Un, semua nggak secara efektif waktu. gitu. Iya, betul. Nah, jadi akan lebih bagus kalau misalkan seandainya waktu yang termakan untuk menyajikan tadi dipakai oleh si ibu ini untuk makan. Menarik tadi tuh ya, kita ngomongin sesuatu yang kayaknya juga kurang, kalau aku pribadi jarang mendengar bekalan siapsiagaan bencana terkait pembagian peran ketika ada bencana, itu akan sangat membantu pemulihan psikologis setiap anggota keluarga gitu ya Un ya, tadi yang mau coba Iya, disampaikan. benar. Menarik sekali, menarik sekali. Nah, terkait kesehatan mental ini, kan tidak jarang ya, setahu saya, relawan juga mengalami yang namanya PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder ya. Nah, itu Ya.
Uni sendiri yang sudah secara track record sering melakukan kegiatan sosial, itu ada nggak sih momen yang paling membekas dan sulit dilupakan? Lalu apa yang Uni lakukan untuk mengatasi gejala-gejala tadi gitu ya, mental yang cukup berat gitu, mengganggu gitu. Apa yang Uni lakukan sebagai cara recover gitu ya? Oke, untuk sisi relawan sendiri mungkin saya belum pernah, insya Allah tidak akan ya Un ya. Semoga saja tidak gitu. Belum pernah merasakan yang aduh kok bisa sampai di sini sih, aduh berat banget di sini gitu, aduh nggak bisa gitu, belum pernah. Mungkin ada relawan lain, ada mungkin beberapa mahasiswa ya waktu itu yang belum bisa berdamai dengan keadaan ya, karena memang seperti zaman sekarang anak-anak itu kan deket banget sama yang sinyal HP, Mm-mm. sama listrik, terus mereka yang biasanya tenang di kos mandi itu biasanya terjadi pada mahasiswa yang baru terjun. Tapi kalau misalkan Oke. mahasiswa yang udah biasa terjun itu jarang banget sih saya melihat seperti itu. Nah, untuk di lapangan mungkin saya agak bermasalah sedikit, ini khusus diri saya ya, Wan. Itu tentang makan. Karena saya adalah tipe orang yang kalau misalkan udah capek, nah saya nggak bisa makan. Jadi saya minum paling susu atau HT gitu kan. Sementara Oke. keadaannya kita di daerah bencana kayak gitu kan, Yep, Un. yep. Nah, paling nanti kalau ada teh syukur, kalau enggak ya paling air putih. Tapi insya Allah saya bisa menyesuaikan. Nah, Mm-mm. untuk adik-adik yang baru bergabung tapi merasa ini berat, Mentalnya terguncang, iya, iya iya bener. mentalnya terguncang. Nah, saya mengantisipasi ini sebelum membawa mahasiswa itu adalah saya tanya dulu mereka, sudah Hmm. pernah ada pengalaman atau belum? Bagi yang belum, saya akan gambarkan kepada mereka seperti apa sebenarnya keadaan di bencana itu. Nah, Hmm. apa yang boleh mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan. Nah, dan saya memang hanya membawa mahasiswa yang tekadnya kuat, Un. I Tapi see. kalau misalkan yang setengah-setengah, nah saya hanya membawa untuk pulang balik saja. Jadi hari sini misalkan kami Hmm. mendistribusikan bantuan, setelah itu balik lagi itu bisa saya bawa kayak gitu. Tapi kalau misalkan Hmm. yang menginap berhari-hari itu memang yang sudah mempunyai pengalaman atau walaupun dia belum mempunyai pengalaman, tapi dia mempunyai pengalaman yang kuat dan bukan tipikal yang dalam tanda kutip anak manja gitu ya. Oh, nah, Iya, karena iya, itu iya, akan iya. menyulitkan kita sendiri nanti di lapangan kayak gitu. I see. Jadi, Terlebih dengan kebutuhan mm, air yang ada kan kadang nggak bisa Bu mandi pakai ini airnya kotor, nggak bisa Bu iya, iya, pakai ini, iya, nggak iya. bisa kan, ada juga yang seperti Bener, itu. bener, bener. Oh Jadi iya, iya. saya Berarti lebih mengantisipasi terlebih dahulu. iya, iya, iya. Jadi ini tadi kalau aku catat, seleksi dan pembekalan ini penting ya untuk Iya kita bisa penting. memitigasi terjadinya PTSD sama relawan gitu ya. Nah, benar, karena tujuan kita ke sana adalah membantu masyarakat terdampak, bukan menambah korban untuk psikososial seperti Iya, bener, itu. bener, bener. Jangan sampai kedatangan kita walaupun niatnya baik, tapi malah bikin Iya, repot ya. nah Jadi benar. bener-bener niat itu baik, tapi niat aja nggak cukup gitu ya, Un Nggak ya. cukup gitu, butuh Oke. kelapangan hati yang besar juga karena memang pada saat itu contohnya waktu saya ke Malalo itu kan kita pakai air yang memang dialirkan dari sawah. Kalau mandi ya Mm-mm. memang ada gatal-gatalnya, tapi saya dari awal sudah bilang kita nanti bakal mandi dengan air yang tidak ada akses air bersih ya. Bisa jadi nanti kalian makan pakai piring yang dicuci dari air danau. Siap nggak terima ini? Kayak Iya, gitu. iya, iya. Aduh, jadi kebayang masa-masa KKN ya, Iya. dengan beragam Ah, mahasiswa ah, yang ah. dari latar belakang yang berbeda. Aduh, Iya. ya, 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 kebayang. Uni, ini seru banget, Uni. Jujur ya, kalau nggak ada batas waktu, aku pengen denger lebih banyak. Mungkin ada kesempatan lain nanti ya, di Mata Amin. Garuda Iya. Sumber atau di LB-nya juga. Kita mau nggak mau harus masuk ke closing gitu. Terima kasih banyak untuk sharing-sharing pengalaman yang luar biasa. Dan Uni bisa mengingat detail-detail kejadian itu emang luar biasa. Jadi, karena udah masuk closing nih, apa sih harapan Uni terkait masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat? Mungkin peran pemerintah dan masyarakatnya, masyarakat Indonesia. Nah, untuk masyarakat yang terdampak, nah, apalagi sekarang di bulan Ramadan, saya tahu ini berat. Nah, saya hanya bisa berkata-kata, namun saya percaya kita semua akan mampu untuk menghadapi ini bersama-sama. Kita akan mampu untuk melewati ini. Insya Allah segala keterbatasan akan diberikan ganti yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. Nah, berkat dari kesabaran, saya yakin kita akan pulih bersama-sama. Insya Allah kita akan berjuang sama-sama. Nah, untuk masyarakat yang tidak terdampak,
di Indonesia, se-Indonesia bahkan yang di luar negeri ya. Untuk Mata Garuda luar negeri sendiri pun juga sudah memberikan sumbangsih yang besar untuk pemulihan pasca bencana ini. Nah, saya berpesan satu, permasalahan pasca bencana ini belum selesai, teman-teman. PR kita masih banyak, khususnya di wilayah yang masih dalam tanda kutip itu agak terisolir, wilayah pedalaman, itu masih sangat sulit akses. Bahkan sampai saat ini belum ada mereka yang memiliki akses air bersih dalam keadaan Ramadan seperti ini. Jadi harapannya adalah ayo kita bareng-bareng membuka diri lagi, mencoba untuk memberikan versi terbaiknya diri kita kepada mereka, meskipun sudah ada program seperti Dikti Saintek berdampak untuk pemulihan pasca bencana dan segala macam, tapi itu tidak menjamah semua kebutuhan teman-teman. Nah, yang paling krusial sekarang adalah kebutuhan perbaikan akses jalan dan pembersihan lokasi pertanian di Malalu, Sumatera Barat, dan juga di Sungai Batang. Nah, khusus untuk di Malalo, karena memang saat ini saya intens komunikasi dengan teman yang ada di Malalo. Posisinya saat ini, alat berat itu nih memang dipinjamkan dari pemerintah kabupaten, nah tanah datar. Namun untuk minyak dan juga operasional harian itu harus warga yang membayar. Nah, untuk satu eskavator aja itu mereka membutuhkan 1.200.000 per hari untuk bahan bakar dan biaya operator itu 150.000 per orang. Nah, untuk ini mereka harus membayar. Coba kita bayangkan dengan kondisi ekonomi mereka belum pulih, mata pencarian mereka belum pulih, mereka juga sudah dibebani dengan ini. Jika mereka ingin pertanian dibersihkan, bayarlah. Jika ingin jalannya diakses, bayarlah dengan itu. Dan menurut saya, aduh, apa kita tidak terlalu zalim ya? Dan kepada pemerintah minta tolong dong bapak-bapak pejabat di luar sana. Tolong jangan hanya menghadirkan eskavator dan alat beratnya saja, tapi barengilah dengan bagaimana si eskavator ini dia bisa bekerja di masyarakat. Kalau bapak-bapak cuma menghadirkan eskavator saja, ya eskavator berdiri menyempit jalan juga bapak-bapak kayak gitu Bikin loh. tambah sempit, nggak Iya, ini ya, iya, bikin iya. tambah sempit gitu. Dan sekarang kan banyak relawan-relawan itu sudah ditarik. Sekarang paling yang ada di sana hanya mahasiswa-mahasiswa yang lolos riset untuk pengabdian masyarakat berdampak bersama di Saintek. Nah, tapi ayo dong, cobalah lihat lagi ke sana. Masih banyak jalan mereka yang putus, masih banyak instalasi air mereka yang belum pulih, bahkan cenderung mereka mengalirkan air sawah sebagai akses untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi ini semua belum selesai dan PR kita masih banyak. Dan harapan saya, ayo kita bareng-bareng terus membantu. Mungkin itu. Oke. Jadi memang jalan masih panjang ya, bukan karena di sosmed lagi heboh yang lain, terus ini udah selesai gitu ya. Cuman ketutup Iya aja ya, Un benar, ya. iya Iya, iya, benar, betul-betul. tutup Dan saja semoga, gitu. Belum lagi semoga juga. dengan iya dengan keadaan yang ada bapak-bapak berjas dan bersepatu bagus datang hanya untuk memajang spanduk lalu nanti digulung lagi untuk bahan foto. Menurut saya kayak aduh, saya tertampar Masih banget ada ya sih yang kayak gitu, kayak gitu masih ternyata. ada gitu, masih ada Iya, iya, yang iya, iya untuk banget. mungkin banyak ya dana yang datang bantuan dari pemerintah untuk ini segala macam. Tapi saya bukannya bersuuzon atau bagaimana ya karena melihat dari lapangan sepertinya banyak juga pangkasnya. Contohnya lah dalam kejadian pengadaan alat berat di Malalo ini. Masa iya sebesar itu bencana, seluas itu dampaknya. Untuk makan saja mereka harus berpikir, masa dibebani bahan bakar 1.200.000 per hari Iya, untuk iya, akses iya. jalan gitu sih Itu menurut agak saya. nggak masuk akal ya. Iya, Bener sih, pemerintah tolong banget ya lihat prioritas yang mana di dalam negeri kita masih butuh banyak banget. Nggak usah lihat geng di luar situ yang katanya buat perdamaian, nggak usah deh ya. Lihat dulu ke belum dalam ya dulu. Pak, gitu. Iya, jangan dulu untuk ikut donasi membenahi hutan Amazon. Ayo dong, hutan Indonesia aja Iya, udah parah banget. Minta tolong bener, dong. bener, Itu bener kawasan Bukit banget. Barisan yang sepanjang Aceh, Sumatera Ya. Utara, Sumatera Barat. Saya Mm-mm. sebagai orang biologi ini merasa tertampar sekali. Hmm. Tutupan kanopi cuma dari luar doang yang bagus. Dalamnya apa? Udah banyak banget illegal logging, Un. Makanya sekarang ini bencana ini saya setuju dengan orang-orang yang bilang
ini nggak hanya sekedar bencana yang qadarullah yang katanya oh semua ini atas izin Allah. Enggak, lo yang berperan di sana, lo yang ngambil untungnya di situ. Ayo dong gitu, ayo benahi gitu. Duh, semoga ya pemerintah mendengarkan ini dan ya kita berdoa aja ya meskipun ada banyak skeptisan, semoga pemerintah bisa sangat melihat prioritas gitu apa yang dibutuhkan di dalam negeri saat ini gitu. Amin ya robbal alamin. Nah, pesan kedua nih Uni untuk ibu dan sister supaya lebih siap mengantisipasi bencana. Jadi bisa jadi kan saat ini mungkin saat aku di Tangerang Selatan gitu masih aman gitu, tapi kan kita nggak pernah tahu, apalagi tadi kita sempat bahas potensi Perang Dunia Ketiga dan segala macam gitu. Mm-mm. Apa nih Bun pesan kami supaya siap gitu dengan semoga tidak tapi siap lah dengan bencana yang akan terjadi gitu. Mental sih menurut saya. Yang Hmm, pertama sekali ya, mental. Kenapa? Karena jika seorang ibunya sudah siap mental, pasti seorang ibu sudah memberikan bekal untuk literasi bencana kepada anak dan juga suami. Nah, terlebih jika suami juga bisa diajak untuk bekerja sama, pasti akan lebih mudah untuk menyiapkan anak dalam posisi nanti jika suatu saat terjadi nih bencana atau dalam tanda kutip yang lagi heboh sekarang terjadi nih perang dunia ketiga gitu kan. Nah, mental menurut saya gitu. Terus selebihnya ya seperti tadi berkas-berkas, finansial, cash sih karena umat kiris ya pada saat ini cash dan juga logistik. Nah, dan yang paling utama adalah kesehatan dan kewarasan mental kita sebagai seorang perempuan. Gak apa-apa kok ngeluh capek. Gak apa-apa kok untuk bilang, tunggu dulu, saya belum makan. Gak apa-apa kok untuk bilang, sebentar ya, saya rehat dulu. Gak apa-apa kok untuk bilang sama suami, Mas minta dibantu jaga anak sebentar jika posisinya anaknya balita dan masih butuh diasuh. Mas minta bantu dong saya untuk cuci piring. Gak apa-apa banget malah kayak gitu. Karena pekerjaan rumah tangga itu bukan se ibarat katanya 100% menjadi tugas kita, tapi itu kebutuhan berdua. Nah, itu menjadi tanggung jawab ketika kita memutuskan untuk sama-sama berumah tangga, termasuk dalam keadaan yang ketika terjadi bencana. ya, Nah, ya. di bencana nggak apa-apa kok, nggak masalah kok kalau bapak-bapak ngambil makanan di depan umum gitu, nggak bakal merendahkan harga diri kok, kayak gitu. Jika seandainya istri sakit atau istri butuh untuk beristirahat panjang, nggak apa-apa juga kok di depan orang ramai bapak-bapak membuatkan susu anak di dapur umum, nggak masalah menurut saya gitu. Nah, karena kita harus pintar menyeimbangkan antara mana yang harus kita dahulukan dan mana yang tidak. Nah, Mm-mm. dalam kondisi saat ini mungkin ya itu tadi kita sudah harus cermat untuk membeli sesuatu atau sebagai konsumen harus cermat juga untuk mana yang harus kita beli terlebih dahulu, mana yang harus kita sediakan untuk dana save finansial nantinya gitu. I see. Karena yang paling tidak bisa menerima keadaan secara tiba-tiba itu adalah anak. Iya. Nah, jadi kita juga nggak bisa menekankan ke mereka, ayo dong kamu harus mengerti, ini orang lagi bencana. Nggak bakal bisa kalau tiba-tiba saat itu Iya. diberikan pengetahuan seperti itu. Tapi dari sekarang mungkin bisa dengan membeli buku-buku seperti buku cerita tentang Mm. bencana, mulai perkenalan kepada anak. Oh, gempa itu seperti ini loh. Nah, oh nanti bencana itu seperti ini loh. Dan termasuk ya sekarang dengan kondisi Padang yang sering gempa, memang setiap anak yang sudah masuk ke TK atau PAUD pemerintah sudah mewujudkan literasi bencana, kesiapsiagaan bencana, dan juga sudah ada nih simulasi bencana. Kalau gempa anak-anak harus apa? Dan menurut saya itu Iya, sangat membantu gitu. Dan kalau bener. misalkan posisi Uni Intan di Tangerang dan segala macam, mungkin lebih rawan banjir kali ya Uni ya. Nah banjir, Sampah sih kami di sini oh Uni. sampah ya. Nah Sampah mungkin lebih banjir ya benar. kesadaran untuk membuanglah sampah pada tempatnya atau malah mengolah Memilah sampah itu malah. sendiri ya memilah, Betul. nah menjadikannya ekoenzim atau barang layak Ya, pakai lainnya. Nah, seperti itu sih. Nggak iya. apa-apa kok sebagai seorang wanita bilang belum bisa, nggak apa-apa kok. Penutup yang apik sekali sebenarnya. Terima kasih banyak Uni Yeni sudah berbagi banyak pengalaman, terus juga banyak wisdom ya, kebijaksanaan dari pengalaman tersebut gitu. Nah, kalau boleh saya sedikit wrap up obrolan kita yang daging banget ini gitu ya. Tadi Uni juga kita belajar banyak dari pengalaman yang bencana yang terjadi di Sumatera Barat gitu. Bagaimana tadi apa namanya awalnya koordinasi dari jauh gitu ya sama teman-teman di lapangan, kemudian bagaimana tantangannya, lalu
pasca bencana yang ternyata belum selesai, masih panjang perjalanan, PR, dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai orang yang tidak terdampak saat ini gitu ya, bisa saling membantu, berkontribusi, dan juga tadi terkait pentingnya kesiapsiagaan bencana. Nah, aku jadi ingat sebetulnya LBI beberapa waktu yang lalu bekerja sama dengan Tagana Foundation tuh mengadakan webinar keluarga siaga tanggap bencana gitu. Dan tadi Uni seolah mengingatkan kembali pentingnya tadi tas siaga bencana yang isinya tadi apa duit tunai, uang tunai, jangan lupa, jangan kris doang gitu ya. Terus juga terkait dokumen penting, logistik, dan yang tak kalah pentingnya tadi terkait pembagian peran di keluarga. Jadi jangankan di apa ya bencana ya, di hari kebiasa aja it's very okay untuk ibu-ibu capek dan ngomong sama suami gitu, berbagi peran karena itu sebenarnya bisa dibilang bagian dari siap siaga bencana ya. Karena kalau di kondisi normal aja pembagian peran belum baik gitu, apalagi di bencana gitu. Jadi kita butuh sekali perencanaan yang baik gitu dalam satu keluarga gitu. Kita list pembagian peran kalau misalnya ada bencana dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi, Uniani. Semoga sehat ya sekeluarga. Oke, Semoga Sumatera Barat amin. selalu baik-baik aja, segera bangkit. Nagari kita sebagai host yang mewakili Lab Belajar Ibu, Nadia Kemala undur diri. Uniani yang mewakili Magata Garuda Sumatera Barat juga pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Suara Ibu, Siniar Lab Belajar Ibu, tempat berbagi ilmu, inspirasi, dan cerita dari, oleh, dan untuk perempuan. Dadah, terima kasih banyak. Ya.